Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil proyek kami dalam mata kuliah perkembangan psikologi pada dewasa. Nah, pada proyek ini kami mewawancarai beberapa lansia untuk mengetahui gambaran perkembangan pada masa lansia. Sebelum masuk ke pemaparan presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabilah Diaryani dan rekan saya. Hai Dita Lorenza Prisma. Dari Wulandari. Oke, baik selanjutnya ada situasi yang akan dijelaskan oleh Desti Wulandari. Oke, yang pertama itu ada situasi lansia. Jadi masa lansia dapat tetap dijalani secara aktif dan bermakna. Dari wawancara ketiga subjek yang sudah kita lakukan, itu menunjukkan hasil kemandirian, keterlibatan dalam aktivitas harian, dan dukungan keluarga yang kuat. Meskipun ada perbedaan dalam tingkat aktivitas, semua subjek mampu menyesuaikan diri dan menjaga kesejahteraan emosionalnya dengan baik. Jadi untuk subjek yang pertama yaitu subjek S, beliau masih memiliki banyak aktivitas di umurnya yang sudah 58 tahun, seperti mengajar dan berkebun. Jadi beliau ini punya kebun sendiri dan di masa luangnya beliau itu berkebun, juga memancing. Lalu yang kedua itu ada subjek FH, beliau melakukan rutinitas sederhana di usianya yang sudah 71 tahun. Rutinitas sederhananya itu seperti menonton TV, menyiram tanaman, dan berinteraksi dengan tetangga. Lalu untuk subjek NA, beliau memperkuat rutinitas ibadahnya di umurnya yang sudah 72 tahun. Jadi subjek NA ini beliau di usia lansianya lebih memiliki kegiatan dan perhatian kepada ibadahnya. Lalu selanjutnya ada perilaku lansia. Jadi perilaku lansia dari ketiga subjek yang sudah kami wawancarai menunjukkan adanya perbedaan dalam cara mengekspresikan diri dan berinteraksi. Untuk subjek S sendiri, beliau memiliki perilaku yang aktif, produktif, dan memiliki keterlibatan dalam keluarga dan lingkungan. Jadi subjek S ini beliau memiliki perilaku yang mudah bergaul dengan keluarga dan lingkungan di sekitarnya seperti tetangga. Beliau juga masih produktif di usianya yang 58 tahun karena beliau masih menjadi guru dan mengajar di salah satu SMA. Lalu yang kedua itu, subjek FH, beliau memiliki ketakutan dan keraguan ketika mengatakan harapannya. Jadi subjek FH ini memiliki perilaku yang ragu-ragu karena beliau tidak ingin privasinya itu diketahui banyak orang. Selain itu, subjek FH ini juga cenderung memilih cenderung mampu berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya saja, tetapi di saat dengan orang-orang yang tidak dia kenal, dia itu cenderung pasif gitu dalam berinteraksi. Karena beliau sendiri mengatakan bahwa di saat ada kegiatan sosial, jika beliau tidak diajak, maka beliau tidak akan mengikuti kegiatan itu. Lalu untuk subjek NA, ini memiliki sikap yang ramah, hangat, dan mampu melakukan kontak mata dengan lawan bicara. Jadi untuk subjek NA sendiri, perilakunya itu ramah karena di saat kami masuk ke rumahnya, kami datang, beliau itu langsung menawarkan makanan. Terus di usia lansianya, beliau itu kan agak sedikit kesusahan untuk berjalan. Tapi beliau mau berjalan dari ruang tamu ke dapur untuk mengambilkan makanan untuk kami. Tuh. Lalu selanjutnya itu ada kondisi fisik. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, ketiga subjek memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda. Tetapi didapatkan hasil bahwa di usia lansia, individu bisa mengalami vertigo, kolesterol, dan darah tinggi. Jadi di usia lansia itu, individu yang berada di usia lansia akan memiliki penurunan dari sisi fisiknya. Kita bisa lihat dari subjek S, beliau memiliki kondisi fisik yang masih baik dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Tetapi,
beliau mengalami keluhan ringan seperti vertigo, dan beliau juga mengatakan bahwa terkadang itu merasa pegal-pegal. Lalu yang kedua, subjek FH, beliau memiliki bentuk tubuh yang membungkuk, rambut mulai berwarna putih dan botak di beberapa bagian. Jadi, saat dilihat, subjek FH ini memiliki rambut yang tipis karena beberapa bagian di kepalanya itu, rambutnya itu botak gitu. Lalu, subjek FH ini memiliki riwayat penyakit yaitu tekanan darah dan kolesterol, sehingga beliau harus sering kontrol di rumah sakit. Lalu subjek NA, subjek berjalan sedikit tertatih-tatih. Beliau mengeluhkan penyakit asam urat, kencing manis, dan tekanan darah. Jadi beliau juga mengatakan bahwa beliau sering kontrol ke puskesmas di setiap 6 bulan sekalinya. Mungkin selanjutnya eh, kondisi psikologis yang akan dijelaskan oleh Dita. Oke, dari ketiga subjek untuk kondisi psikologis itu, masalah lansia mereka itu membawa berbagai dinamika emosional, mulai dari rasa syukur atas pencapaian hidup hingga kesepian akibat perubahan relasi sosial. Nah, jadi setiap individu itu menghadapinya dengan cara yang unik. Untuk subjek E sendiri itu merasa stabil secara emosional dan bersyukur atas kehidupannya bersama keluarganya, tidak merasa kesepian karena selalu ditemani istri dan juga anak-anaknya, lalu punya motivasi tinggi dan harapan untuk masa depannya nanti. Lalu, kalau untuk subjek FH, itu merasa kesepian karena tinggalnya hanya dengan anak yang sibuk. Lalu, meskipun aktif berinteraksi dengan tetangga, ia juga cenderung menarik diri dari kegiatan sosial jika tidak diundang secara langsung. Untuk subjek NA, itu merasa bahagia setelah anak-anaknya menikah dan juga hidup mandiri, tidak memiliki ambisi pribadi, merasa hidupnya cukup dengan kebahagiaan anak-anaknya. Untuk lingkungan fisik, dari ketiga subjek ini, lingkungan fisik itu yang nyaman dan tertata baik berperan penting dalam menunjang kualitas hidup dari lansia itu sendiri, mulai dari keteraturan, kebersihan, dan juga suasana rumah yang mencerminkan kenyamanan dan juga ketenangan yang mereka rasakan. Untuk subjek S itu tinggal di desa yang tenang, rumahnya dikelilingi pohon dan juga ada kolam ikan di belakang rumahnya. Lalu pencahayaan dan sirkulasi udara juga cukup baik. Rumah dibangun pelan bersama istri dari hasil kerja keras. Maka dari itu beliau merasa bahwa rumah itu menjadi tempat yang nyaman buat beliau. Lalu kebersihan juga dijaga bersama oleh seluruh anggota keluarga beliau. Kalau untuk subjek FH, itu ruang tamu rapi bernuansa krim dengan sofa coklat antik dan rak guci hias. Terdapat tirai besar berwarna kuning. Dari ruang tamu terlihat dapur yang juga tertata bersih. Lalu untuk subjek NA, itu ruang tamunya bersih dengan dinding putih, sofa coklat yang empuk dan juga nyaman. Terdapat dua lemari kaca berisi action figure, menciptakan kesan simpel dan juga terawat. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial dan budaya. Dari ketiga subjek, hubungan sosial yang sehat memberikan dukungan emosional bagi lansia. Keharmonisan keluarga, interaksi dengan tetangga, dan juga keterlibatan dalam kegiatan sosial menjadi faktor penting dalam kesejahteraan psikososial. Untuk subjek S, itu tinggal di lingkungan desa yang akrab karena mayoritas tetangganya adalah keluarga dari istrinya. Jadi hubungan sosialnya itu hangat dan juga saling tolong-menolong. Komunikasi dengan keluarga di pulau juga tetap di luar pulau juga tetap terjalin. Menilai pentingnya keharmonisan sosial. Lalu untuk subjek FH, tetangganya memperhatikan dan memberikan ruang untuknya bercerita. Anak-anaknya juga memperhatikan kebutuhan subjek. Lalu cucu dan menantu sering berkunjung, namun cucu kurang interaksi dengan karena cucunya itu fokus dengan gawainya. Lalu untuk subjek NA, hubungan dengan anak-anak dan keluarga besar itu terjalin dengan baik, rutin berkumpul saat hari besar seperti Lebaran, aktif dalam kegiatan sosial seperti arisan RT, meski interaksi harian tidak selalu intens.
Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan. Berdasarkan dari observasi dan wawancara yang telah kita lakukan bersama subjek lansia sebanyak 3 orang, dapat disimpulkan bahwa masa lansia ini dijalani dengan cara yang berbeda-beda oleh setiap individu, tergantung pada kondisi fisik, latar belakang keluarga, peran sosial, dan faktor lingkungan. Untuk subjek S sendiri menunjukkan gaya hidup yang aktif dan produktif. Ia masih bekerja, memiliki relasi sosial yang kuat, dan merasa puas dengan kehidupannya. Untuk subjek FH menunjukkan tanda-tanda kesepian, meskipun memiliki interaksi sosial yang cukup, ia cenderung pasif dalam mengekspresikan emosi dan harapan. Sedangkan untuk subjek NA memperlihatkan ketenangan dan rasa cukup dalam kehidupan dengan dukungan keluarga dan rutinitas spiritual yang kuat. Dari masing-masing lansia menghadapi masa tuanya dengan adaptasi yang berbeda-beda, namun tetap menunjukkan bahwa dukungan keluarga, rutinitas bermakna, serta lingkungan dapat mendukung dalam kualitas hidup mereka. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.